aku pulang dari Hong Kong, aku masih bisa berkreasi dengan cara, ya kalau orang-orang jualan produk, kita jualan konten gitu aja sih. Iya. Jadi, jadi kita itu senangnya di YouTube ya. Kita Ah, bisa ngurus anak, ngurus suami. Yang namanya bikin konten YouTube itu kan sambilan, betul. cuman bisa buat dijadikan Jadi andalan kayaknya. apa buat ekonomi keluarga lah. Yang pasti itu sangat-sangat membantu, sangat membantu banget. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Gimana? Rani Anja, selamat malam. Luar biasa. Gimana? Saya tak nganu apa ya nih? Tak Gini pasang loh, iki lho menora tanganku menora pegel. gini loh, gini loh. Dan gini. Iya. Landscape. Oh, piwe? Ini kan berdiri. Landscape. Oh, berarti aku salah ya. Ini berarti itu. Ah. Nah, Biasa. yes, selamat malam. Udah benar belum? Betul, Iya. Mbak Rani Anja. Masuk. Di rumah ada sakura di rumah ya? Ya, selamat. Oh iya. Sakuranya sakura KW tapi. Wah, keren. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Piye kabarnya sampean lho? Alhamdulillah. Belum Iya, dina iki mau nganu kumpul di komunitas. nggak anak-anak nggak banyak yang datang. Cuman tadi ada beberapa yang private, jadinya anak-anak yang datang juga kontak cuman satu yang ngumpul, sisanya nggak ada orang. Terus aku handle yang belajar private. Aneh banget ya, masaknya punya aku kok Gimana? jam berapa tuh siang itu kena copyright, habis itu cuman tak ganti thumbnailnya aja, langsung balik lagi ke hijau, udah gitu dapat email kalau Aman? ininya sudah ini lagi gitu. Nggak apa-apa. Aman. Aneh ya, itu dari mana gitu? Nggak. Copyrightnya dari mana? Pantesan bingung. Jadi terkadang Gimana memang? terkadang itu sistem ya Mbak. Jadi sistem itu nggak mesti ya kan. Kadang ada human error. Atau dari mesin itu mungkin terdeteksi sesuatu yang sama, terus dia tiba-tiba menginformasikan langsung email sampean. Pada prinsipnya sih nggak usah terlalu panik duluan. Kita agak santai dulu, dilihat. Terus dicek apa yang kena, lagu, syair, atau apapun. Tapi ternyata kalau nggak ada semuanya, berarti ya kesalahan sistem aja sebenarnya. Nggak apa-apa, gitu. Tapi aku pokoknya kalau soalnya kan itu memang gimana? memang kan parah sih, maksudnya itu copyrightnya juga kan tak cek juga kan memang dolarnya itu langsung centang hitam kan. Kataku musik dari mana? Perasaan itu bawaan musik dari rata-rata justru malah punya aku lagunya itu ya lagu itu gitu, cuma satu doang, udah lagi pula udah 1 tahun lebih baru apa namanya? Baru ke klaim itu. Wah, sekarang udah lengket nih ya. Kemarin masih Tadinya nggak mau ini Om. Udah sana ada mainan. Kemarin nggak mau, baru-baru ini aja. Terus gimana Mas di komunitas rame? Ya kan sekarang udah ini. Nambah lagi. Yang monetize nambah lagi. Jadi udah pada pulang ya Mbak Noni, Aida Lopo ya. Ya, makanya kan ini kan informasi dari sampean ini akan menjadi acuan lagi gitu loh. Kira-kira pada saat pulang ke Indonesia, hal apa yang mesti dipersiapkan, dan kira-kira agar mereka nanti ketika ngadepin di rumah itu
tidak segalau atau bagaimanapun internet tetap jalan, konten tetap terisi dan segala sesuatu masih oke kan. Kita Iya. berapa bulan sih Mbak sudah sampai pulang? Udah mau 4 lah ya kalau nggak salah ya. Iya deh. Apa 3 ya? Kayaknya ada 4 deh. Kayak mau 4 apa? Lupa, aku lupa udah berapa lama ya. Pokoknya kalau udah di rumah itu kayaknya udah nggak inget bulan, udah gitu kayaknya cepet banget. Tahu-tahu udah jalan mau 4 bulan aja gitu kan. Udah gitu tambah subur juga iya badannya, makan tidur di rumah santai kan. Gimana Mas? Jadi 4 bulan itu benar-benar ber-YouTube tambah subur. Ber-YouTube itu benar-benar bisa memang menjadi sesuatu yang apa ya, bisa buat hidup lah gitu loh. Bisa buat kebutuhan dan semuanya gitu. Kira-kira gimana? Kalau saya pribadi ya, itu apa sih, YouTube itu benar-benar sangat membantu. Sangat membantu tuh ya dalam arti memang kalau kita masih kerja di luar negeri, itu kan kita masih punya gaji tuh. Gaji Hong Kong dollar ya kalau kita di Hong Kong. Kita masih ada pemasukan walaupun kita ya cuman jauh dari keluarga tapi kita intinya kita dapat gaji. Nah, kalau bermain di YouTube itu ya aku sih bersyukur banget ya bisa kenal sama Mas Andro, bisa kenal sama anak-anak di komunitas. Intinya dari komunitas itulah aku tuh bisa belajar banyak hal ya. Alhamdulillah sih Mas, memang rezeki dari YouTube itu bisa dimanfaatin buat keluarga, bisa nambah-nambah nambah-nambah penghasilan suami gitu sih. Intinya ya alhamdulillah banget lah. Sesuatu bener-bener rezeki yang nggak pernah ada di pikiranku ya. Setelah aku pulang dari Hong Kong, aku masih bisa berkreasi dengan cara ya kalau orang-orang jualan produk, kita jualan konten gitu aja sih. Iya. Jadi kita itu senangnya di YouTube ya. Kita bisa ngurus anak, ngurus suami. Yang namanya bikin konten YouTube itu kan sambilan. Sambilan cuman bisa buat dijadikan andalan buat ekonomi keluarga lah. Yang pasti itu sangat-sangat membantu. Sangat membantu banget. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini yang masih ada di Hong Kong dimanapun ya, kalau bisa memang setelah pulang sudah sampai di rumah itu benar-benar harus dipikirin punya usaha atau income apa yang bisa dijadikan buat kita itu bisa menghasilkan uang. Jadi ya nggak bisa diremehin sih ya main di YouTube itu walaupun orang bilang katanya pendapatannya nggak sesuai dengan ini itu semua udah pemikiran Mas gue. YouTube itu memang sudah rezeki masing-masing gitu. Kalau bagi saya pokoknya lah nggak sebesar nggak sebesar seperti artis-artis luar, nggak sebesar seperti apa gitu. Yang pastinya setiap bulan itu ada pemasukan. Ya itulah pemasukan itu yang aku bilang dari rezekinya ada alhamdulillah. Yang namanya rezeki kan Mas besar kecilnya harus disyukurin. Tapi ya kalau memang kita konsisten, kita yakin, insya Allah pasti bisa. Itu makanya aku tuh nggak nyangka banget gitu ya Mas ya pulang dari Hong Kong. Terus aku pikirnya dulu itu cuma mau usaha dagang aja. Dilalahnya bisa 1 tahun kenal di komunitas. Ngejar banget itu. Setiap liburan gabung, nggak kemana-mana pasti cuman kalau libur cuma nongkrong sama Mas Andro, nongkrong sama teman-teman lainnya. Liburku itu cuma nongkrong sama kalian doang. Kalau nggak kenal kamu orang mungkin aku nggak pernah libur. Nah intinya gitu aja. Tapi alhamdulillah bisa dimanfaatin setelah pulang. Itu yang pasti. Aku lihat jadi kalau buat YouTube itu ya, kalau di rumah bisa jagain. Gimana? Kalau saya lihat kan. Iya, jadi bisa jagain anak, bisa ngurus suami gitu. Saya lihat kan di ending mau terakhir sampean kan juga mau pulang itu gila-gilaan bikin kontennya. Setiap hari keluar 1, 2 kan. Terakhir itu kan. Tapi memang sekarang juga semenjak di rumah karena memang kita fokus
di rumah itu karena aku percaya ya, rezeki hari ini dan besoknya kita nggak tahu sih ya. Yap. Cuman dalam pikiranku sekarang ini, karena memang kontenku yang aku utamakan masak. Yap. Jadi apa yang aku makan buat keluargaku, itulah yang buat aku jadikan konten. Jadi konten dapat, istilahnya nanti rezeki dari konten yang aku upload di video, ya mudah-mudahan juga nantinya dapat ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau umpama sekarang viewernya masih rendah, kita nggak tahu beberapa bulan kemudian siapa tahu tinggi bisa jadi rezeki kan buat anak gitu kan. Nah jadi sekarang ini yang ada di pikiranku tuh aku setiap hari bikin konten. Pertama awal upload viewer rendah nggak salah. Kita nggak tahu rezeki kita ya kedepannya seperti apa. Jadi bagi aku satu konten itu tabungan, investasi itu kalau buat aku sih ya. Betul. Jadi aku semakin rajin aja, rajin setiap hari. Aku setiap hari Mas upload, setiap hari upload. Jadi aku tuh cara kerja aku di rumah itu, aku 1 minggu bikin video itu 2 kali. Tapi dalam 1 hari aku bisa bikin video 3 video gitu loh. 1 hari bisa bikin 3 video. Jadi 1 minggu itu cuman 2 kali ini aja, 2 kali kerja gitu ya. Seharinya kan kita hari-hari bisa ngedit gitu. Jadi aku gitu caranya. Jadi tayangnya tetap setiap hari, tapi dalam 1 hari itu bisa 3 konten ya? Iya bikinnya. Jadi sekarang umpama nih, contohnya kayak aku tanya nih, kayak keluarga aku nih ya, kayak mama aku, "Makan apa, Mak?" gitu. "Oh, aku pingin makan ini loh nih, pingin makan apa sih, ayam dimasak ini, tongkol ini." Ya udah tak masakin gitu loh. Kameranya dipasang. Jadi sesuatu apa yang udah gitu doang, gitu aja sih. Terus kalau masalah rezeki ya nantinya kita nggak tahu ke depan seperti apa, yang penting setiap hari aku upload dan itulah investasi aku buat ke depannya gitu loh, Mas. Jadi kalau teman-teman bilang, aku ini aja apa, upload setiap hari juga viewernya sama gini-gini, kalau aku sih prinsipnya bagi aku satu konten itu ya investasi, itu aja. Karena kita nggak tahu, siapa tahu 1 tahun kemudian, 3 tahun kemudian viewernya pada naik, kita kan nggak tahu. Kan naik Gitu terus, loh. Kan naik terus kan? Ya alhamdulillah, Mas. Iya, subscribe-nya ya alhamdulillah. Subscribe-nya juga naik ya terus. Alhamdulillah. Soalnya ya itu Mas, kalau umpama awal di konten memang itu viewernya rendah, yang naik-naik itu justru video-video lama itu semua naik. Nah, maka itu yang aku bilang barusan. Aku nggak masalah hari ini aku upload viewer sedikit, tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Jadi anggaplah apa yang kita upload itu adalah investasi kita, gitu aja. Siap. Jadi aku percayanya sih gitu aja. Jadi ya aku rajin-rajin setiap hari, emang aku setiap hari upload. Nggak ketang pagi atau malam sesempatnya, karena memang kan kalau udah di rumah kita ngurusin anak, ngurusin keluarga, udah gitu aku juga kan warung. Jadi ya sambil nunggu warung sambil ngedit video. Nah, gitu aja sih kerjaan tiap hari. Terus apa pendapat orang-orang sekitar, kayak misal suami atau pendapat orang tua atau siapa yang menilai, wah YouTube-nya jadi kerjaan ya ada sambilan ya. Apa pendapat orang-orang sekitar terhadap sampean ketika bermain YouTube? Yang pasti satu membanggakan ya, apalagi khususnya buat keluarga. Siap. Buat keluarga, khususnya buat kayak aku ini kan di rumah ada ibuku, ada adik-adikku. Otomatis kan suatu kebanggaan sih. Kebanggaan itu begini ya, kebanggaan itu bukan kebanggaan yang gimana sih ya, mungkinan ya. Bangga suatu hal yang si Rani nggak kerja di luar tapi dia masih terima gaji. Itu satu ya. Jadi orang nggak tahu kita kerja apa. Kita di rumah cuman mainan HP, itu si Rani cuman di warung doang. Tapi bisa ini, bisa itu, bisa ini. Kita nggak tahu loh pemasukan 1 bulan dari YouTube. Orang-orang nggak ada yang tahu kan. Nah gitu. Jadi sekarang ini mungkin banyak orang gini, iya si itu bisa ini, bisa itu karena ini dia mah nggak pernah kerja apa-apa, tapi dia mah dapat gaji dari YouTube. Terus si ini bisa masak ini, bisa masak itu, dia mah pinter ini itu karena apa? Dia main di YouTube gitu. Jadi kayak suatu kebanggaan aja gitu loh. Apalagi buat suami kan. Kayak suami sendiri pendapatnya ya istriku itu di rumah mainan HP, ngurus anak, dia cuma bukan mainan HP nggak ada bayaran, tapi dia tuh ada penghasilan sendiri loh gitu kan. Jadi suatu kebanggaan yang pastinya. Jadi didukung ya? Gitu. Ada dukungan ya? Sangat-sangat dong 100%, justru malah penyemangat kita itu ya di keluarga.
Mimpi, Mas. Mimpi nih, mimpinya. Heeh. Aku pingin punya ini, pingin punya itu. Aku pingin punya Oh, ini, punya itu. Yuk, umpama sama suami nih ya. ah, Jadi kayak, oke, 1 bulan kamu gaji kerja kamu sekian. Nanti kan aku dapat rezeki dari YouTube 1 bulan sekian. Jadi hmm, kayak udah ada planning gitu loh. oh, Jadi jangan kita nggak bermimpi, mimpilah setinggi-tingginya tuh dalam arti, ya itu yang aku bilang, aku tuh sudah berinvestasi dalam sebuah konten, jadi harus ya. yakin. Itu. Kalau Jadi, aku sih prinsipnya itu, ini aja sih Mas, positif aja sih. Kemungkinan memang, Pak, kita ini ya kalau umpama saya sendiri ya, ah, itu ya cuman, apa sih, kalau boleh dikatakan ya YouTuber kecil-kecil kecil-kecil, tapi ya dari kecil-kecil itu sedikit tidaknya bisa membantu perekonomian keluarga, itu yang pertama. artinya kan memang ada sesuatu yang bisa kita rasain dan kita juga nggak Mmm, terus kreativitas terus dijalanin dan ada nilainya mmm, dan ada nilai plus-plusnya, ya benar. nah jadinya kan bener-bener kan soalnya kan terkadang ada yang bilang nanti aku nge-YouTube-nya di rumah aja tidak dicicil lah kira-kira sampean kan bisa kalau sudah kayak gitu kan daripada dicicil nanti di rumah kan mending sekarang yang di Hong Kong di prepare semuanya jadi begitu pulang itu kelihatan Iya, hasil benar. gitu ya. Heeh, gimana? Jadi begitu pulang, kita itu memang ya benar. Jadi sesuatu itu jangan ada yang ditunda-tunda. Kalau memang bisa dilakukan saat itu juga, mendingan saat itu juga. Jadi setelah kita pulang, kita tuh udah nggak ada kendala. Kendala tuh dalam arti kita ngedit udah bisa, soal email segala macam kita sudah ada ilmunya gitu Mhm, loh. Terus mhm, jadi kalau umpama kita sudah persiapan dari awal nih, kayak contohnya aku ya, mhm, aku sebelum pulang kan sama Mas Andro tanya hal gajian, hal ini kan. Jadi sekarang ini kita udah tahu gitu loh. mhm, Jadi mhm, selama kita udah di Indonesia, kita udah pulang ke Indonesia itu kita udah nggak pusing lagi mikirin hal-hal yang begitu karena kita sudah tahu jalannya seperti apa gitu loh. mhm, Jadi mhm. memang persiapan mateng kalau memang masih ada teman-teman yang ada di komunitas itu belajar ataupun lebih tahu banyak ya tentang YouTube waktu ada banyak temen. Jadi nanti kalau kita udah pulang ke Indonesia, kita tinggal ngejalanin gitu loh. Mhm. Kalau jalanin Jadi hasil apa sih kita tinggal menjalani terus hasil yang sudah-sudah itu yang awalnya kita upload itu kita bisa nikmati sekarang, gitu loh, Mas. bener loh. Wes Jadi toh, pokoknya pokoknya heeh, intinya yang seperti aku pernah bilang ke sampean, kalau umpama aku pribadi nggak tahu sih ya teman-teman yang lain, kalau aku memang sangat-sangat bersyukur, pokoknya terima kasih banyak udah ketemu dengan teman-teman semua yang ada di komunitas itu sih. Jadi kalau umpama ada yang bilang komunitas begini begini begitu, itu bagiku ya, apa sih ya, karena kamu nggak ada di posisiku gitu loh. ya. Kalau aku sendiri sangat terbantu gitu. Jadi kalau mama kamu merasa, apa, komunitas itu omong kosong segala macam, ya itu tanggapan kamu, tapi buat aku pribadi, buat teman-teman mungkin yang lainnya ya, itu sangat terbantu sih, gitu. Aku pingin pingin punya Mas Sandro sendiri gimana? Mas Sandro sendiri ini udah monet loh, udah berapa hari ini. Udah mulai mau gajian ini kayaknya ini. Nggak nggak usah dibahas, Mbak. Kalau saya mah udah nggak usah dipikirin. Jadi yang saya pingin itu justru justru saya tuh pingin ada 100 kayak Mbak Rani gitu loh. 100 orang pulang itu kayak Mbak Rani. Jadi, Amin amin jadi amin. jadi Mhm. makanya ketika Mbak Rani sudah duluan dan itu terlihat hasil, aku lempar lagi ke teman-teman ini loh gitu loh. Mbak Rani yang berjuang di sini dengan segala bentuk anak majikannya ada berapa manusia itu kan terus Mhm, tetap benar benar menyempatkan benar. kontennya itu loh yang menjadi nilai yang sekarang bisa dinikmati itu kan ibu nanti ngupload belum lagi ternyata salah nanti keliru lagi sampai nanya kiri nanya kanan nanya atas ternyata Iya, benar benar benar. nah ini Tapi memang benar-benar Mas, benar pokoknya. jadi kontennya ini kan dua Alhamdulillah banget lah. Mbak Rani kan dua nih kontennya Mhm, kan channelnya kan dua nih mhm, channelnya dua ya ini dua-duanya jalan mhm. apa satu yang sudah pakem terus yang satu gimana? Coba boleh dijelasin lah. Kalau saya kan memang ada 2 channel, yang satu ini kan memang saya fokus di yang masak sendiri, yang vlog itu udah campur-campur. Lagi pulanya memang saya itu kan lagi ngadepin, apa sih,
Kalau ngevlog itu saya isi masih jarang sih ya, masih jarang. Soalnya aku tuh masih bingung mau diisi dengan konten anakku ataupun apa gitu, belum berapa fokus. Tapi yang pasti yang channel masak ini yang aku fokusin bener-bener aku fokusin ke depannya gitu loh. Tapi kalau buat ngevlog ini, saya ini masih ngerintis selama anakku gitu loh. Jadi mau dibawa kemana channel yang vlog ini gitu. Soalnya yang memang bener-bener tak fokusin itu yang masak satu itu, Mantap. gitu. Jadi benar-benar ya, aku benar-benar Mbak, ketika habis ini kan sampean sudah hampir 4 bulan, habis sama sampean, nanti aku juga pasti akan sama Mbak Noni. Jadi kalau Mbak Noni kan memang jelas ya kan, Mhm, kelihatan subscribernya itu pulang udah dengan angka sebegitu kan. Kalau kalau sampean kan, tapi mhm, setidaknya ternyata ada nilai gitu loh, ada yang bisa kita rasain. Jadi biar mhm, teman-teman itu semakin bersemangat bahwa ini loh contohnya Mbak Rani ada contohnya. Nah, kita kan nggak ngerti lagi. mhm. Setahun lagi atau 2 Iya tahun iya lagi benar. angkanya gede kan Mbak Rani jadi pembicara. Yang ngundang bisa Iya, Iri, mudah-mudahan, amin. bisa BNI kan. Jadi balik lagi ke sini untuk Heeh. jadi pembicara kan. Bisa jadi saya Iya, yang amin. ngundang kan. Nah itu Heeh. nah itu sih Mas yang tak percaya, karena permainan YouTube itu kan kita kayak rahasia rahasia rezeki lah ya, sama Ya, aja. Kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Yang penting sekarang ini berusaha sebaik-baiknya. Kalau memang aku pikir sekarang ini aku mikir gini Mas, buat ya. aku konten YouTube itu kayak kerjaan utama gitu loh. Jadi harus wajib gitu. Jadi kayak aku tuh kayak punya kalau aku nggak bikin video, nggak upload video tuh kayak ada rasa tanggung jawab gitu loh. Kayak Hmm. ini nih udah kerjaan aku loh, jangan ditinggalin gitu loh. Jadi Ya. kayak rasa punya YouTube itu bagiku ya, itu kayak sudah tanggung jawabku sendiri. Jadi kalau nggak upload gitu kayak rasanya kayak aku ninggalin kerjaan gitu loh. Itu sih kalau bagiku. Jadi harus diwajibkan gitu loh. Terus ini Ya lagi Mbak. kemungkinan ya setelah ini Heeh. gimana? Saya yang Gimana? saya kenal dari sampean dulu itu ya, sampean nggak pernah kalau cerita dengan saya itu subscribe-ku kok nggak naik, view-ku kok nggak naik. Aku nggak pernah denger ya, aku ngerasa ya. Yang dari sampean itu Hmm. aku nggak pernah. Tapi di belakangan-belakangan ini, ketika teman-teman ada yang baru memulai, itu subscribe-ku nggak nambah-nambah, view-ku nggak begini-begini. Nah, ini barangkali Mbak Rani itu bisa berbagi sesuatu buat mereka bahwa itu nggak perlu dipikirin karena benar-benar saya sampai telepon itu hanya ketika masalah AdSense kan, yang paling sering kan masalah AdSense. Tapi sampai nggak pernah cerita Iya, view nggak bener. naik, view Bener, nggak cuman naik. Nah, masalah AdSense heeh. nah, makanya coba dibagikan motivasi agar teman-teman nggak fokus mikirin masalah sub dan view, tapi berpikir pada bagaimana mengejar jumlah Mhm. konten yang lebih banyak. Boleh diceritakan pengalamannya, Mbak? Iya, kalau memang pertama mungkin ya, yang mikirin view, yang mikirin subscribe itu mungkin yang baru-baru awal. Baru-baru awal di YouTube mungkin udah biasa sih ya. Cuman kalau ada teman-teman yang ngomong begitu, karena mungkin mereka belum tahu ya, kenapa subscriber itu bisa tambah banyak, viewernya tambah banyak, itu kalau subscribe itu kan tambah banyak, bisa bertambah sendiri, itu dikarenakan dari video. Hmm, Kalau video naik dengan sendirinya, itu subscriber itu pasti naik. otomatis. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Jadi tetap buat konten semenarik mungkin, jangan mikirin viewer, jangan mikirin subscriber. Karena kalau ada salah satu atau dua, tiga video kita yang naik, Naik. Nah. subscriber dan viewer itu udah pasti naik dengan sendirinya. Gitu. Jadi nggak usah dipikirin teman-teman. Yang penting lakukan yang terbaik dulu, baru pasti nantinya apa namanya sesuatu hal yang positif pasti bakal ngikutin gitu. Jadi nggak usah dipikirin memang dari awal emang aku juga mikirnya kalau mikirin subscriber, terus mikirin ini udah capek sendiri, malah bikin kita nggak semangat gitu loh. Jadi Ya, ya. kalau umpama kita rajin upload, lakukan tetap apa channel kita atau video kita lebih baik lagi melakukan hal yang positif, insya Allah pasti bisa naik. Naik sendiri nantinya. Karena ya itu sih, aku melihat beberapa teman-teman yang memang pertumbuhan, terus percepatan dan nilainya cepat itu karena memang produktif kan. Produktif bikin video kan. Nah, itulah yang terkadang teman-teman ngerasa Mhm. bahwa bahwa aku Mhm mhm kok mhm. kayak gini, terus bahkan ngarep-ngarep sub for sub lah, habis itu lah jadinya capek. Nah, ini kalau udah Mbak Rani ngomong kayak Ya ini sih ya mungkin mungkin
pemikiran masing-masing ya. Kadang ada yang suaranya apa? Nggak jelas balik. Ya, suara sampean balik, Mbak. Makanya wifi-nya agak gimana nih? Oh, lambat. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ngomong pelan-pelan. Apanya ya? Pelan-pelan aja ngomong ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Heeh. Nah, pelan-pelan. Apa sih, Dek? Pelan dulu Gandeng ngomongnya. Shh. Tadi ngomong apa, Mas? Jadi sub sama Tadi ngomong view. Sub sama view nggak perlu bingung. Oh iya. Nah, Heeh. Ya yang penting itu aja sih ya. Mungkin pemikiran masing-masing ya. Kayak umpama ngupload video terus nggak ada yang nonton, jadi nggak semangat gitu nah, ya, jadi males-malesan. Itu mungkin penerimaan masing-masing sih ya. nah, Tapi kalau saya pribadi mungkin teman-teman yang lainnya ya, kayak Mbak Noni, Pawon SA itu ya, Najwa itu mungkin mereka berpikirnya mungkin sama aku, sama saya gitu ya. Mikirnya buat aja konten dulu yes. gitu loh. Masalah viewer mah nggak usah dipikirin gitu loh. Kalau kayak Mbak Noni, Najwa Channel itu kan pemikirannya sama gitu loh sama kita. Jadi kita mah masak, upload, ayo gitu. Setelah itu ya udahlah biarin aja nanti juga dia akan berjalan sendiri. Nanti bakalan naik sendiri gitu. Kalau Mbak Pawon SA juga sih begitu. Jadi kita memang rajin-rajin aja, rajin-rajin upload video, nggak usah bosen-bosen gitu, nggak usah merasa nggak ada nggak ada hasilnya. Hasil itu pasti ada kok. Selagi kita mau berusaha buat konten gitu, itu pasti ada nanti hasilnya. Mantap pokoknya. Jadi saya hari ini udah bisa puas. Nanti semakin banyak kayak Mbak Rani muncul. Pulang-pulang semuanya sudah pada kayak Mbak Rani semua, keren. Jadinya rasa hati itu enak gitu. Jadi kita bikin sebuah komunitas. Amin, amin. Yang pasti ini sih Mas, Ya, siap. intinya juga tergantung konten sih ya. Jadi Oh, ya. konten itu kalau bisa memang Satu ya? ada ciri khasnya sendiri gitu ya. Jadi kalau umpama nih channel masak khusus masak aja gitu loh. Jadi nggak usah dicampur-campur antara masak, vlog dan segala macem. Kecuali kalau memang dia ngevlog keluarga, masak buat keluarga, ngevlog itu nggak masalah. Tapi kalau memang channel resep masakan itu memang kayaknya sih bagus. Jadi cuman hanya resep masakan aja dibahas gitu loh, nggak yang campur-campur antara main dan resep gitu sih. Ya. Ada apa sih? Ada ininya sendiri gitu loh. Ada apa kriterianya sih gitu. Oh si channel itu channel masak aja, yang ngevlog aja sendiri gitu. Tapi bukan berarti aku ngomongin teman-teman yang channelnya masih campur-campur sih ya, enggak sih ya. Cuman kalau memang Saran teman-teman ya, itu sebaiknya. sebaiknya sih begitu ya. Apalagi kalau memang teman-teman mau difokusin ke YouTube buat balik nanti di rumah. Kalau memang mau fokusin masak aja. Kalau memang buat ngevlog ya ngevlog aja gitu loh. Jadi subscriber itu tahu loh, ini channelnya ini ngevlog. Jadi banyak sesuatu hal yang mau dilihat. Channel dia ini masak, banyak resep yang mau dilihat. Nah gitu sih. Jadi penentuan channel masing-masing itu memang penting juga Mas. Jadi Ya. kalau jadi nanti kita pulang itu kita tahu channel kita seperti ini. Kalau emang niatnya channel ngevlog kan berarti nanti dia bakalan mikir nih, mau main kemana, mau ngevlog apa, segala macem gitu kan. Makanya kalau aku khusus masak ya masak-masak aja, nggak aku campur dengan yang lain gitu. Mantap. Terima kasih pokoknya Mbak Rani, semakin semangat luar biasa. Mudah-mudahan di 1 atau 2 tahun ke depan nanti coronanya selesai, kita ada anggaran, kita bikin seminar deh nanti pembicaranya orang-orang yang sudah pulang. Wih, amin. Jadi main kesininya kan jalan-jalan. Amin ya robbal Ya alamin. kan ini kan harapan Pokoknya yang dulu-duluan amin. kita doa, kita punya harapan kan gitu loh. Komunitas kita terus berkembang dan masih Pokoknya ada. ya Mas Sandro. Pokoknya buat Mas Sandro
Pokoknya kasih banyak deh buat Mas Sandro. Nggak tahu dari awal aku ngomong sama Mas Sandro, aku nggak tahu Mas mau ngomong apa sama, pokoknya mau ngomong apa sama sampean. Intinya aku berterima kasih banget ketemu dengan Mas Sandro dan juga teman-teman yang ada di komunitas. Nah itu aja. Jadi aku cuma Soalnya memang bener-bener aku yang ngejalanin, aku yang bisa ngerasain gitu loh. Jadi Iya. ya Allah ternyata setelah aku pulang juga aku masih bisa usaha yang aku nggak Dapat. duga-duga begini gitu. Walaupun itu hal yang kecil, Siap. umpama pemasukan 1 bulan sekian, tapi kan itu pemasukan yang kita nggak sama sekali nggak ada di pikiranku selama aku di sana gitu ya. Aku mau bakalan bisa punya hal yang positif begini gitu loh. Pokoknya alhamdulillah banget lah. Terima kasih banyak pokoknya buat Mas Sandro ya. Ya, Kalau buat teman-teman umpama lah. ada Kita yang ngebully semangatin Mas Sandro teman-teman, segala Mbak. macam, alah wis. Ya, pokoknya kita semangatin teman-teman. Pokoknya semangat. Semangat pokoknya buat teman-teman khususnya Nah, buat siap. teman-teman BMI ya. Ini khususnya buat teman-teman BMI, Betul. lakukan hal yang positif sebelum teman-teman pulang ke Indonesia. Kalau memang teman-teman masih fokus di YouTube, lanjutkan semangatnya, jangan sampai putus tengah jalan ataupun jangan mikir viewer, subscriber kecil, jangan mikir hal begitu. Lakukan dulu yang terbaik, insya Allah akan mendapatkan yang terbaik. Itu pasti itu. Amin, amin. Pokoknya sukses buat teman-teman semua ya. Sip. Salam buat keluarga ya Mbak Rani. Saya senang dengernya itu. Wah, pokoknya saya harus semangat untuk bisa agar Ya, anak-anak semuanya videonya bisa kayak lambat. Mbak Rani. Nah, bisa dapat kayak Mbak Rani semuanya pulang membawa bekal, nggak ada yang sia-sia, sama keluarga bisa kumpul, mimpinya udah bisa terwujud, ada Benar, dapat benar. rezekinya. Jadi Benar, kebahagiaan itu bisa sempurna. amin. Iya. Amin. Ya, gitu aja. Mbak Rani, sekali lagi salam buat Amin, suaminya, amin. buat Alhamdulillah. keluarga, buat yang ganteng, si ganteng di belakang itu. Mudah-mudahan sehat selalu yang di sana. Adek, bye-bye, Dek. Oh iya, keren. Oke. Makasih banyak ya, Mas ya. Siap. Sampean juga makasih banyak ya, Mas ya. Kontak-kontak kalau ada Assalamualaikum, masalah. bye-bye. Oke, yo, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.